Ya, nggak gede nggak kecil lah ya Mas ya. Oke ya. Bekas kerusakan babi hutan nih. Jadi dia ngejatuhin pohon, makan akarnya. Jadi dia ada jejaknya, dia matahin semua tanaman yang ada. Halo Sobat Tiga Dunia, kembali lagi di channel Tiga Dunia bersama Andreas. Nah, pada kesempatan kali ini Andreas mau ajak Sobat Tiga Dunia untuk jalan-jalan lagi sama Andreas. Kita mau berburu. Lokasinya di mana? Jujur Andreas nggak tahu. Ini Andreas lagi mau jemput Ko Ivan, karena Ko Ivan itu lagi wisata nih sama keluarganya. Jadi harus dijemput dulu. Kita culik Ko Ivan, kita pisahkan dari keluarganya untuk ikut tim Tiga Dunia berburu hama babi hutan. Mungkin sekarang jam berapa? Oh, setengah 9. Setengah 9 pagi kita mau makan pagi dulu ya. Kita mau sarapan karena tim tuh berangkatnya subuh. Tadi Andreas juga berangkatnya subuh. Gak ngerti di jalan gimana. Tiba-tiba udah nyampe di lokasi penjemputannya Ko Ivan. Nah, ikuti dong keseruannya Andreas. Di kesempatan kali ini kita coba berburu hama babi hutan. Yuk ikuti keseruan hari ini. Nah, Andreas nih lagi ada di penginapan Andreas ya. Cuma memang lemahnya penginapan ini nanti ke lokasi buru tuh masih makan waktu sekitar 1 jam. Andreas nggak tahu lokasinya di mana. Nanti Andreas harus nunggu Ko Ivan dulu. Kita harus ke tempatnya Ko Ivan karena Ko Ivan itu udah komunikasi sama penduduk lokal di sana. Bahkan Ko Ivan itu hari ini nginep di rumah penduduk itu untuk cari jejak babinya. Nah, maklum Andreas nih pemburu manja, jadi biar kerjaan berat mereka yang kerjain, Andreas mau nginep dulu di sini. Nanti malam Andreas yang nggak malam sih, sore Andreas akan berangkat ke tempat lokasi burunya. Nah, gimana keseruan proses perburuan Andreas pada kali ini? Stay tune in this video ya. Ikuti perjalanannya. See you, bye-bye. Nah, Sobat Tiga Dunia, ini dia Fierce Arm Fury yang Andreas dulu udah review waktu pas di toko Bintang Cakra. Nah, unit ini udah nyampe nih di tempatnya kita, dan kemarin ternyata salah satu rekan dari Ko Ivan itu udah nembak bareng Ko Ivan. Nembak 550 meter kena nih sama yang pakai ini. Ini wah flat banget pelurunya karena kalibernya 6,5 Creedmoor ya. Dia punya bullet coefficient tuh yang nilainya cukup tinggi. Jadi pelurunya itu tuh terbangnya tuh bisa dikatakan lebih tegak lurus lah, lebih rata lah dibanding 308. Kalau 308 tuh kayak nge-curve banget gitu pelurunya turun. Nah, karena kemarin malam udah dipakai ya sama grupnya Ko Ivan, kita mau bersihin nih. Karena nanti malam Ko Ivan bakal pakai lagi unit ini. Ada baiknya kan kita punya unit dirawat ya. Jadi Andreas mau bantu dulu untuk bersihin unit ini. Nah, kalau dulu nih Sobat Tiga Dunia, lihat reviewnya, senjatanya kan masih kosong. Nah, kalau sekarang nih udah keren nih, kita udah pakai thermal part ya. Serinya Ocelot 480. Ini cantik banget sih ya penampakannya, dan dia punya teknologi juga cukup oke ya. Ini part ini dia udah 640 juga ya rivannya. Oh, 480. Wah, baru juga nih senjatanya. Bukan senjata ya, tapi perlengkapannya Ko Ivan nih. Ini apa Ko Ivan? Ini thermal belor ya, handheld kamera. Itu serinya Sping 640. Nah, kalau ini tuh kan resolusinya 640 ya. Tapi kalau part Ocelot ini masih 480. Tapi dia juga udah lengkap nih. Udah ada ballistic calculator, udah ada laser rangefinder. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita bersihin senjata supaya nanti, karena ini udah sore nih, kita udah harus standby dari jam 5 ya. Kita udah harus standby dari jam 5. Jadi yuk kita bersihin senjata supaya semuanya ready, dan nanti ketika buruan keluar semua dalam kondisi
Nah, Sobat Tiga Dunia, kita udah di tengah jalan, tadi lapar. Jadi, kita cari makan dulu. Ini Andreas lagi mau makan masakan Padang nih sama Pip. Nah, Andreas tuh biasa kalau berburu gini, Andreas tuh nggak suka kalau makan di restoran. Andreas tuh lebih suka makan di warung tradisional. Karena selain kita bantu para pelaku usaha mikro, makanan tradisionalnya tuh lebih punya ciri khas masing-masing. Oke, yuk kita lanjut makan. Udah gitu kita langsung lanjut perjalanan. See you, bye-bye. Nah, Sobat Tiga Dunia, kita udah ada di lokasi baru. Ini udah bentar lagi mau persiapan ke tempat berburu. Ini tuh sekarang masih jam 3 sebenarnya. Tapi karena perjalanan kakinya itu lumayan makan waktu ya. Menurut mereka sih 30 menit jalan kaki, tapi biasanya Andreas nggak percaya. 30 menit tuh bisa jadi kalau Andreas yang jalan 45 menitan. Jadi kita mau jalan dulu ke sana. Infonya babinya akan keluar ladang itu di malam hari. Jadi yuk kita mau mulai siap-siap sekarang. Kita lanjutkan perjalanan. Kita mau jalan ke arah atas sana ya. Oke, see you, bye-bye. See you at the top. Sobat Tiga Dunia, jalannya lumayan ternyata. Butuh istirahat dulu bentar. Tadi tim lacak Andreas sudah keburu ke depan, kita ketinggalan. Tapi infonya sih nggak jauh ya, bentar lagi kita nyampe. Ya istirahat bentar terus nanti kita jalan lagi. Nah, tadi Andreas sudah sempat ganti baju ya. Ini udah pakai outfit berburu. Udah sempat bantu bersihin unit Fierce Army-nya Koifan. Nah, sekarang kita udah mau langsung ke lokasi berburu nih. Jalan sekitar 300 meteran. Nah, tadi Andreas perjalanan dari villa ke tempat ini tuh sekitar 1,5 jam. Nah, kita mau jalan ke tempat burunya kita itu perjalanan kaki sekitar 300 meteran. Ada di ladang pertanian. Jadi kita mau bantu para petani sebenarnya hari ini. Doain semoga hasilnya memuaskan. Yuk ikut Andreas langsung ke tempat perburuan. Nah, kita udah ada di lokasi buru kita. Ini masih sore sih, masih jam 3.20. Jadi kita jujur nyampainya lebih awal, tapi lebih enak ya jadinya ya. Karena kita jadi nggak diburu-buru. Jadi kita udah tinggal nunggu aja. Tapi kalau info dari petani lokal tadi kita ngobrol di atas, katanya sih di sini keluarnya malam jam 9. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja. Toh kita juga membantu mereka karena kasihan banget. Tadi udah ada laporan tuh lahan yang di bawah sana kemarin satu petak itu nanam wortel. Setengahnya habis dibabat oleh hama babi hutan. Ya, tadi nominal kerugiannya juga beliau sebutkan berapa. Ya, intinya yuk kita usahakan deh malam ini semoga kita bisa mendapatkan poin. Pada malam hari ini kita nggak cuma membantu 1-2 petani, tapi kita bantu banyak petani ya untuk mendapatkan hasil lebih, membawa hasilnya dibawa pulang ke keluarga untuk istri dan anak-anaknya. Doain Andreas bisa berkontribusi pada malam hari ini, and we will see. See you, bye-bye. Nah, ini Andreas di sini udah sama Koifan. Kita sebelahan. Andreas di sebelah kanan, Koifan di sebelah kiri. Kita punya sekarang senjatanya yang identik ya. Jadi sama-sama bolt action. Kalau kemarin kan Koifan pakai Nordic AR-15 yang warna tan itu, yang warnanya coklat. Sekarang Koifan di sini pakai Fierce Arm Fury-nya dia dengan kaliber 6,5 Creedmoor. Nanti boleh deh Sobat Tiga Dunia lihat fotonya. Terus tulis dong di kolom komentar, kalau Sobat Tiga Dunia lebih suka yang mana? Lebih suka GA Precision-nya Andreas ini, atau lebih suka Fierce Arm Fury-nya Koifan? Tulis di kolom komentar ya, nanti kita kasih video shoot-nya.
Sobat Tiga Dunia, tadi di tempat pertama ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Ini jam 9 kurang 10, kita mau pindah ke lokasi kedua. Semoga di sana ada. Soalnya di sini benar-benar kosong tadi, karena di sini juga lagi terang bulan sih. Langitnya terang, tadi sempat hujan bentar doang, tapi ternyata kosong. Padahal kita pikir setelah hujan dia bakal keluar. Nah, kita mau jalan ke tempat berikutnya ya. Yuk ikuti terus perjalanan ini. Nah, Sobat Tiga Dunia, padahal tadi tuh udah kita lacak. Ini tuh salah satu bekas kerusakan babi hutan nih. Jadi dia menjatuhin pohon, makan akarnya, terus udah gitu dia ada setengah galiannya sedikit. Ya. Tadi kita lacak, padahal banyak lacaknya di bawah, cuma kelihatannya malam ini nggak keluar dia. Oke, yuk kita lanjut. Nah, Sobat Tiga Dunia, ini nih salah satu jejak babi nih. Nah, ini tuh treknya babi tuh. Nah, ini nih, tuh sampai ke bawah. Tuh dia dari atas sana tuh. Nah, jadi jejak babi tuh kayak gini kalau dia ada di Brumbul ya, atau kayak di hutan-hutan yang rindang. Jadi dia ada jejaknya, dia matahin semua tanaman yang ada. Dan rata-rata biasanya babi itu ada jalan tolnya. Jadi kebiasaan mereka lewat jalan tertentu tuh sama gitu. Sama kayak manusia lah, kita biasa mungkin di Bandung suka lewat jalan Pasir Kaliki gitu. Ya kita akan terus-terusan lewat jalan Pasir Kaliki. Nah, babi hutan pun sama. Nah, semoga nanti di depan kita dapat. Ya, yuk kita lanjut jalan yuk. Bentar lagi nyampe ke area perburuan kok katanya. Ya, yuk. Nah, ini Sobat Tiga Dunia lagi nyari nih. Tadi ternyata tembakannya kena ya, ada darahnya. Andreas pikir tuh tadi nggak kena karena babinya lari ke dalam, langsung lari lagi. Nah, ini Andreas lagi guide mereka. Cuma untuk informasi Sobat Tiga Dunia nih ya, ini senjata Andreas sudah clear, bahkan boltnya sudah dilepas untuk safety ya. Jadi ketika kita nge-guide gini untuk cari babinya, dipastikan senjatanya benar-benar safety. Andreas magazine-nya kelepas dan boltnya pun dilepas dari actionnya. Jadi senjata ini benar-benar dalemannya kosong, nggak ada firing mechanism-nya. Nah, ini mereka udah masuk Grumbul, semoga ketemu di sana tuh. Thank you Mas Dodi, akhirnya ketemu. Wah, ini dia. Ya, nggak gede, nggak kecil lah ya Mas ya. Oke ya. Nah, ini hasil tembakannya Ko Ivan tadi. Yang setelah pindah lokasi nggak bareng Andreas, ternyata dapat ini jarak tembak berapa Mas? 450 meter? 450 meter. Kenanya di mana Mas? Nah, masuk itu bagian ini. Oh, agak ke belakang gini soal. Oh, masuknya? Oh itu masuknya. Masuknya ini. Tembusannya kan. Oh, tembusin. Oh, luka belakangnya lebih gede ya. Mantap ya, 6,5 Creedmoor ya. Ini unit baru, skopnya baru ya. Baru semua. Terus kamera thermalnya Mas Dodi juga baru. Hasilnya nih keren. Ya, at least kita hari ini ada bantu lah ya. Kita bisa mendapatkan satu hama babi hutan. Kalau masalah ukuran nggak terlalu penting. Yang penting kita udah bantu para petani di sini ya. Karena tadi juga yang ladang kentangnya rusak, wortelnya rusak semua. Ini Pak Dodi tadi nyari ini berapa lama Pak? 1 jam ada. 1 jam ada. Luar biasa, karena memang lebat banget ya di sananya ya, hutan-hutan. Ya, Grumbul semua Pak. Grumbul, ini kan jejak darah kan masuk ke Grumbul kan. Ah. Nah, kita nyarinya yang susah kan di Grumbul. Akhirnya ketemunya yang diturun ke sungai apa di dalam Grumbul? Kan posisi turun ke sungai. Nah, aku lewat sungai kok udah ada jejak tembus. Nah, aku naik lagi masuk Grumbul lagi. Darahnya banyak. Darahnya banyak. Nah, akhirnya ketemu. Untung ada jejak ya. Dari ininya 5 meteran lah. Oh, dari Udah, spot udah. tembak. Udah nggak ngeluarin darah. Oh alah, udah habis. Kesusahan itu.
Oke deh, Sobat Tiga Dunia, thank you buat Pak Dodi ya. Thank you juga buat Ko Ivan, karena Ko Ivan tadi udah ada keperluan harus berangkat pulang. Jadi, thank you for watching this video sampai selesai. Jangan lupa dukung Andreas di channel Tiga Dunia dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-temannya. Sukses, sehat selalu, lancar-lancar semua, doa terbaik buat semua Sobat Tiga Dunia. Thank you for watching this video. See you at the next video. Bye-bye.